Jadi kalau kalian sedang galbay, nggak usah pusing-pusing. Nggak usah Anda takut, nggak usah mentalnya down, nggak usah stres. Anda bisa terapkan salah satu dari cara tadi, atau bahkan bila perlu ketiganya sekaligus Anda pakai. Pasti DC-nya kapok, dan DC-nya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ketika Anda sedang galbay, pasti Anda bingung bagaimana caranya menghadapi teroran debt collector. Sementara debt collector akan terus mengirim kata-kata atau teroran, ancaman, bahkan maki-makian lewat WA, SMS, ataupun telepon setiap hari. Dan itu bisa sampai puluhan kali, bahkan ratusan kali setiap harinya. Bahkan setiap menit Anda bisa terima WA seperti itu apabila Anda galbay di beberapa pinjaman online. Yang tentunya hal ini sangat mengganggu. Hal ini membuat Anda galau, membuat mental Anda jadi down. Bahkan Anda takut dan akan malu jika ada teman, sahabat, atau keluarga yang mengetahuinya. Takut akan ancaman DC yang mengatakan bahwa mereka akan menyebarkan data hutang Anda, bahkan data pribadi Anda ke semua orang atau ke media sosial yang ada di daftar kontak Anda. Sepertinya DC tidak akan berhenti sampai Anda membayar pinjolnya. Sementara dana untuk bayar pinjol sudah tidak ada. Dan Anda akan sangat takut sekali jika hal ini terus berlangsung. Terlebih lagi debt collectornya mengatakan bahwa mereka akan datang ke rumah atau ke tempat kerja Anda. Tentunya jika mereka sampai ke rumah atau ke tempat kerja Anda, maka itu akan membuat Anda sangat malu. Karena pastinya debt collectornya akan mempermalukan Anda. Sementara Anda tidak punya dana untuk membayar pinjolnya supaya mereka tidak datang. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara mengatasi semua ini? Sepertinya mustahil saya bisa menghadapi semua ini. Nggak mungkin saya bisa lewati semua ini. Sampai kapan saya tahan begini? Mungkin itulah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran Anda akibat galbay. Tapi saya mau katakan, ketakutan-ketakutan seperti itu tidak akan berlaku, ketakutan-ketakutan seperti itu tidak akan terjadi, teroran debt collector tidak akan bisa, tidak akan mempan, membuat Anda takut, membuat mental Anda down, membuat Anda stres, dan lain-lain. Itu tidak akan bisa dan tidak akan mempan kalau Anda tahu cara dan tipsnya. Bagaimana cara untuk menghadapi teroran para debt collector tersebut. Hal semacam itu hanya berlaku bagi mereka yang tidak tahu cara dan triknya. Cara dan trik supaya Anda terbebas dari rasa takut, supaya mental Anda tidak down, supaya Anda tidak stres hanya karena teroran para debt collector pinjol. Mau tahu bagaimana caranya? Simak video ini dari awal sampai selesai. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Di video kali ini kita akan membahas 3 hal yang paling tidak disukai oleh debt collector, atau 3 perilaku atau karakter nasabah yang bisa membuat debt collector malas untuk meneror Anda. Debt collectornya akan kapok untuk meneror atau menelepon Anda, bahkan menemui Anda. Dan tentunya cara ini bisa Anda pakai untuk menghadapi situasi Anda yang sedang galbay saat ini ketika Anda sedang diteror para debt collector pinjol. Tapi sebelumnya, sebelum kita lanjut, Anda simak dulu yang berikut ini. Jadi begini teman-temanku sekalian, Maro Channel berencana atau punya program yaitu Niat Baik. Setelah Maro Channel berhasil mencapai 10.000 followers dan 10.000 waktu tonton jam tayang dalam 28 hari terakhir, maka kita akan berbagi rezeki dengan teman-teman yang sedang galbay. Mungkin kita akan adakan kuis, giveaway, undian, dan lain-lain. Semakin banyak rezeki Maro Channel, maka semakin banyak juga dari teman-teman yang akan dapat rezeki. Karena kami telah berkomitmen untuk berbagi rezeki. Sekian persen dari pendapatan YouTube Maro Channel akan dibagikan kepada mereka yang sedang galbay, yang sedang membutuhkan bantuan dana ataupun sokongan material.
Semoga Anda menjadi salah satu yang beruntung yang akan dapat rezeki dari Maro Channel ini. Baik, langsung saja kita lanjut ya teman-teman. Ini adalah pengalaman yang saya dapatkan langsung dari para teman-teman debt collector ketika saya bekerja di salah satu finance. Dulu saya pernah bekerja di salah satu finance. Ketika itu, saya berteman dengan banyak debt collector. Karena di tempat kami sering nongkrong sesama teman-teman marketing ini ya, nongkrong. Banyak juga teman-teman debt collector yang suka nongkrong di tempat itu. Dan kita antara marketing dengan debt collector, bukan hanya dengan debt collector leasing kita ya, sesama leasing kita. Kita juga berteman dengan para debt collector kartu kredit, debt collector pinjol, dan lain sebagainya ya. Nah, kita jadi berteman. Bahkan kita jadi sering cerita, bahkan curhat ya, bertukar pikiran nih ya, mengenai kerjaan. Termasuk kendala-kendala di dalam melakukan pekerjaan tersebut. Tentunya nasabah-nasabah yang paling susah ditagih sering sekali diceritakan oleh para debt collector ya teman-teman ini. Karena mungkin mereka sudah mumet, mereka butuh teman curhat, ya akhirnya mereka cerita ke kita. Nah, nasabah yang paling ditakuti ya dari cerita yang saya tangkap dari teman-teman debt collector ini adalah nasabah yang paling ditakuti dan paling malas ditagih karena mau diteror, mau ditakut-takuti, bahkan diancam juga percuma ya. Nasabahnya nggak akan takut. Nah, nasabah seperti inilah yang paling ditakuti oleh para debt collector. Karena mereka ini nggak akan terpengaruh ya, nggak akan down mentalnya. Mereka akan biasa saja. Dan mereka nggak akan bayar. Kebanyakan dari mereka ini nggak bayar sama sekali. Nah, dari semua cerita teman-teman DC ini, ada 3 hal atau 3 tipe nasabah menurut saya. 3 karakter nasabah yang paling ditakuti atau paling tidak disukai oleh para debt collector. Yang jika ketiga hal ini diketahui, apalagi dilakukan oleh nasabah-nasabah yang galbay, maka debt collectornya pasti mati akal. Mereka pasti mati kutu. Mereka pasti tidak akan mampu dan malas untuk menagih. Bahkan bila perlu, nasabah seperti ini tak usahlah ditagih lagi. Biasanya mereka akan menghindari ini supaya mereka tidak menagih lagi ya. Apabila atasan mereka menyuruh mereka untuk menelpon nasabah ini, biasanya mereka akan telepon tapi hanya miss call doang ya. Mereka sengaja miss call saja supaya ada laporan saja. Sebenarnya mereka nggak niat untuk telepon ya. Nah, itulah yang mereka lakukan biasanya untuk nasabah-nasabah seperti ini. Mereka akan berusaha untuk menghindarinya. Mereka malas melayani nasabah-nasabah seperti ini. Apa kira-kira 3 hal atau 3 karakter nasabah tersebut? Baik, 3 hal tersebut adalah yang pertama, nasabah yang pasrah. Jika nasabahnya sudah pasrah, tentu dia tidak akan peduli lagi. Dia tidak akan bisa ditekan lagi. Percuma ditekan. Teroran apapun, ancaman apapun, bahkan kalimat sakti yang manapun tidak akan mempan lagi ke nasabah ini. Bahkan sekalipun debt collectornya datang, bilang akan datang berkunjung ke tempat nasabah, nasabahnya akan santai aja. Dan nasabahnya akan bersikap biasa saja. DC mau ngomong apapun, DC mau ngapain pun, DC mau lakukan apapun, tidak akan mempan. Mau DC-nya jelasin apapun sampai mulutnya doer, percuma ya. Inilah tipe nasabah, salah satu tipe nasabah yang paling tidak disukai oleh para debt collector. Kalau bisa nasabah seperti ini, nggak usahlah ditagih lagi. Karena nasabah seperti ini hanya akan bikin pusing saja dan buang-buang waktu saja. Bayar tidak, bikin pusing iya. Yang ada, nasabah seperti ini hanya habisin tenaga dan pikiran saja. Waktu terbuang, otak DC-nya makin mumet, tapi pembayarannya nggak kunjung tiba. Jadi DC nggak akan mau menghadapi nasabah seperti ini. Mereka akan malas. Nggak akan ada DC yang mau menagih nasabah seperti ini. Sementara debt collectornya dikejar target. Karena semua DC itu ada targetnya. Kalau targetnya tidak dapat, maka DC-nya tidak akan dapat duit. Nah, sementara mereka butuh target ini tadi, ngapain mereka buang-buang waktu untuk nasabah seperti ini? Begitu ya teman-teman. Jadi DC tidak akan mau buang-buang waktu untuk nasabah-nasabah yang seperti ini. Karena mereka bagaimanapun, mereka tetap tidak akan bayar. Yang kedua,
nasabah yang berani. Kita sering sebutnya, bahkan nasabah ini kita sering sebut dengan nasabah yang nekat. Nekat melakukan apa saja. Sebenarnya kalau di pembiayaan, nasabah ini biasanya kita sebut dengan nasabah karakter. Dan nasabah karakter itu biasanya paling dihindari oleh leasing, bank, dan pinjol. Makanya, ya, Anda nggak usah heran kalau nasabah yang karakter ini, walaupun dia tidak BI checking, biasanya dia akan dijauhi oleh semua lembaga keuangan. Kenapa? Karena nasabah seperti ini adalah nasabah yang lebih parah daripada BI checking. Nasabah yang kena BI checking atau slik OJK, biasanya mereka masih bisa ditolerir. Tapi nasabah yang seperti ini, yang sudah ketahuan nasabahnya nasabah karakter, itu tidak akan ada yang mau membiayainya dan tidak akan bisa dibantu untuk dibiayain. Karena kenapa? Nasabah seperti ini ketika dia dibentak, maka suaranya akan lebih keras daripada debt kolektornya. Dan bahkan lebih galak. Dia diancam, nasabah ini akan balik ngancam. DC-nya ngomong satu kata, nasabahnya sudah ngomong 10 kata bahkan lebih ya. Jadi nasabah seperti ini biasanya akan dihindari ya. Jangankan untuk dikasih pinjaman. Bahkan survei pun mereka tidak akan mau biasanya untuk nasabah seperti ini apabila ketahuan nasabahnya seperti ini. Biasanya nasabah seperti ini ya kebanyakannya ya ibu-ibu ya. Coba seandainya Anda yang jadi debt collector. Kemudian Anda disuruh nagih nasabah yang begini. Bagaimana? Pasti Anda puyeng ya kan? Pasti Anda nolak. Pasti Anda kapok. Sementara debt collector itu harus ikut aturan. Karena jika ada yang lapor, apalagi dengan bukti-bukti yang lengkap, ya rekamannya ada, saksinya ada, debt kolektornya pasti kena. Dan pinjolnya juga bisa dicabut izinnya untuk pinjol yang legal. Nah, untuk pinjol yang ilegal, pinjol ini biasanya bisa dikasuskan sama nasabahnya. Kenapa? Ya karena pinjol yang ilegal ini mereka berani beroperasi, sementara izin mereka tidak ada. Mereka kena 2 kali malah ya. Sedangkan nasabah ini dilindungi oleh undang-undang. Ada loh undang-undang perlindungan untuk nasabah ya. Ada. Jadi sulit teman-teman untuk nasabah-nasabah yang seperti ini. Nasabah yang ketiga adalah nasabah yang smart. Nasabah yang tahu hukum. Contoh, kalau nasabah yang smart atau nasabah yang tahu hukum, pasti dia akan tahu bahwa debt collector itu harus dilengkapi dengan identitas dan data-data. DC yang datang ke rumahnya dia pasti periksa apakah itu DC asli atau tidak. Dan yang membuktikan dia DC asli atau tidak adalah data-datanya tadi. Jangan heran, karena sekarang ini banyak penipu yang mengaku debt collector, sehingga banyak nasabah yang tertipu. Ya, angsuran sudah disetorkan, ternyata tidak disetorkan ke perusahaannya. Debt collectornya minta uang jalan. Debt collectornya minta uang backingan supaya katanya ditangguhkanlah untuk beberapa waktu supaya tidak ditagih lagi. Nah, itulah yang membuat nasabah yang tahu hukum itu pasti dia akan lebih teliti. Karena debt collector resmi pasti harus dilengkapi oleh surat-surat seperti surat tugas, surat sertifikat, dan lain sebagainya. Dan data-data tersebut harus sesuai dengan KTP. Jadi Anda harus cek debt collectornya. Sesuai nggak data-datanya itu dengan KTP dia? Jangan-jangan dia pakai surat tugas orang lain. Dan biasanya nama yang tertera di surat tugas itu hanya ada 1 orang. Anda bisa bayangkan nih, biasanya kan debt collector itu datang berdua, bertiga, bahkan berempat, dan seterusnya. Nah, yang tertera di surat tugas itu biasanya hanya 1 orang. Nah, 1 orang itulah yang berhak bicara dengan Anda. Jadi bila perlu debt collector datang ke rumah Anda, nama siapa yang ada di surat tugas tersebut itulah yang Anda perbolehkan untuk masuk ke rumah untuk berbicara dengan Anda. Yang lainnya tidak ada urusan, suruh tunggu di luar. Dan surat tugas itu juga ada batas berlakunya. Jadi nasabah harus periksa jika surat tugasnya itu mana tahu tidak berlaku lagi atau sudah expire ya, atau habis limit. Bisa saja kan debt kolektornya sudah tidak bekerja lagi ya, karena tidak ada duit ya dia datang untuk melakukan suatu penipuan. Maka Anda tidak usah layani debt collector yang tidak
ada surat tugas atau yang surat tugasnya sudah tidak berlaku lagi. Suruh saja dia pulang ya. Anda tidak akan terkena sanksi karena itu hak Anda. Karena debt collector yang tidak dilengkapi surat-surat tidak berhak sama sekali untuk menagih Anda. Kemudian, kenapa harus dicek data-datanya? Ya karena debt collector itu banyak yang palsu seperti yang saya bilang tadi ya. Banyak yang penipu yang ngaku-ngaku debt collector. Terus Anda juga harus perhatikan. Ini penting, Bapak Ibu sekalian. Surat tugas harus hard copy. Harus berbentuk lembaran, ya, berbentuk kertas. Jangan di handphone. Karena kalau hanya di HP, itu bisa mereka edit-edit dengan gampang. Ini harus dipastikan. Juga surat tugasnya tadi yang ada di hard copy itu harus ada stempel basahnya atau paling tidak tanda tangan pimpinan perusahaannya atau atasannya. Yang kedua, nasabah yang tahu hukum gak akan bisa diancam-ancam. Bawa-bawa RT RW lah, debt collectornya ngancam bawa RT RW, lapor polisi, dikasuskan, dipidanakan hanya karena tidak bayar hutang, dilaporkan karena telah menghabiskan atau melarikan uang perusahaan, dan lain sebagainya. Seperti yang sering diancamkan oleh para debt collector pinjol lewat WA atau SMS. Barang-barang mau disita kalau tidak bayar. Ancaman-ancaman seperti ini hanya akan membuat para nasabah yang tahu hukum tertawa. Mereka akan merasa geli dengan ancaman-ancaman seperti ini. Bukannya takut, mereka akan malah tertawa. Kenapa? Ya karena dia tahu hukum. Dia tahu hutang piutang itu tidak akan pernah bisa dibawa ke ranah pidana. RT RW tidak akan ada yang mau urus-urusan hutang warganya. Karena urusan RT RW bukan mengurusi hutang piutang warganya. Dan RT RW akan kurang kerjaan dan bisa dipermalukan jika melakukan hal tersebut. Karena itu bukan urusan RT RW. Dan tidak ada undang-undang atau peraturan manapun yang bisa menjerat si nasabah hanya karena tidak bayar hutang. Jadi begitu ya teman-teman. Ketiga sikap dan tipe nasabah tadi adalah nasabah yang paling dihindari bahkan ditakuti oleh para debt collector pinjol. Jadi kalau kalian sedang galbay, nggak usah pusing-pusing. Nggak usah Anda takut, nggak usah mentalnya down, nggak usah stres. Anda bisa terapkan salah satu dari cara tadi atau bahkan bila perlu ketiganya sekaligus Anda pakai. Pasti DC-nya kapok dan DC-nya tidak akan bisa berbuat apa-apa. DC-nya akan kehilangan akal. Mereka akan takut untuk menghadapi Anda. Bahkan kalau bisa, mereka akan menghindari Anda. Bukan Anda yang menghindari mereka. Mereka akan takut kepada Anda. Bukan Anda lagi yang takut kepada mereka. Kalau Anda bisa paham dan terapkan hal yang tiga tadi. Tipe nasabah yang tiga tadi. Saya jamin debt collectornya tidak akan berkutik untuk menghadapi Anda. Oke? Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Jangan kendor. Hidup ini tidak akan berhenti hanya karena teroran para debt collector. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.